Lagi ada orang yang beranggapan bahwa dengan beragama, apa yang tidak ada pada zaman dulu itu tidak boleh ada pada hari ini. Ini kan kelimpungan sendiri nantinya. Inilah terjadi clash of civilization itu. Terjadi benturan peradaban. Karena begini kalau menurut saya. Peradaban manusia ini tidak akan bisa dicegah. Dia akan bergerak dengan sendirinya. Tidak bisa dihalang-halangi. Apalagi ini mohon maaf, saya terus terang saya beragama. Saya Islam. Tidak bisa dicegah oleh dengan fikih-fikih. Dia akan bergerak dengan sendirinya. Karena sains ini memang punya logikanya sendiri. Dia akan menampilkan wujud-wujud nyata. Nanti kita akan kelimpungan sendiri kalau menganggap bahwa metaverse ini kan dulu nggak ada. Ini bid'ah ini. Ini akan berkembang terus, nanti ada kunjungan ke sorga, ada kunjungan ke neraka. Loh, pasti belum tentu. Ini kan hanya sebatas Blackstone, virtual Blackstone Initiative. Tapi nanti itu akan berkembang hingga mungkin akan ziarah kubur juga ke Baki, ke Makla dan sebagainya. Nah, ini kan harus disadari ketika ziarah kubur aslinya diharamkan, tapi virtualnya dihalalkan. Ini kan menjadi pertentangan. Artinya begini, soal sains dan agama itu memang sulit untuk bersatu padu karena memang dua mainstreamnya berbeda. Satu nyata, yang satu ini mohon maaf kalau mengacu kepada kalangan-kalangan orientalis barat mengatakan agama itu tahayul, sains itu adalah hal yang nyata. Waduh, bagaimana ini mohon maaf, saya bukan inilah mengutip tadi ya, agama itu tahayul, sains itu ya saya maafin dia bilang begitu. Gak apa-apa saya maafin gitu. Tapi kan begini, yang digambarkan Mas Islah itu adalah pemahaman agama yang konservatif, di mana agama dipahami sebagai dogma, agama sebagai doktrin. Tapi kalau dipahami agama sebagai peradaban, maka akan bisa beriring. Makanya kalau kita melihat siapa penemu kamera pertama, Al-Haytami. Itu sebelum Barat itu menemukan tentang kamera loh. Dan dia pada saat di penjara dengan gelap itu dia mencoba tes dengan lilin itu menemukan kamera. Dia seorang ulama. Penemu bedah pertama kali siapa? Ibnu Sina. Dia adalah ulama. Jadi kalau kita ngelihat dengan kemajuan sains tidak bisa beriring, itu adalah trauma yang ada pada Renaissance ketika itu dikuasai oleh gereja, menganggap gereja terlalu mengungkung terhadap intelektualitas. Islam nggak pernah mengkungkung. Kecuali pemahaman orang yang menjadi dogma itu mengkungkung dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa maju, tidak bisa berperadaban. Tapi Pak Kiai, sebagian ustadz termasuk ulama hari ini mengatakan kekeh luar biasa bahwa bumi ini datar. Itu sebagian kecil, gak banyak, sebagian kecil kok. Ya ini kan kontra sains. Dia menggunakan agama untuk melawan sains, sementara sains ini lebih eksak gitu loh. Nah ini kan menjadi persoalan. Kalau kita baca bukunya Richard Dawkins misalnya, God Delusion, dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu diciptakan oleh manusia sendiri dengan mengurai melalui urat-urat saraf manusia. Nah ini kan tantangan terbesar buat agama sebenarnya. Itu udah biasa kita menerima tantangan seperti itu di zaman Nabi, itu sudah biasa. Artinya begini maksud saya, teman-teman